konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di depan Anda. Senang sekali Anda masih bersama kami Radio Purbasora yang dipancarsiarkan dari Komplek Perkantoran Kebu Singaparna. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Pri untuk edisi hari Rabu 20 Maret 2024. Kita ketemu lagi, berjumpa kembali dengan acara talkshow yang bekerja sama dengan RSUD SMC. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber kami, yakni yang pertama adalah Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi, dan Ibu Apoteker Senia Padma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Ya, keduanya dari RSUD SMC Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini tema atau topik yang akan kita bahas mengenai aturan minum obat bagi pasien diabetes saat berbuka puasa. Ya, tentu saja ini sangat penting sekali terutama bagi pasien diabetes pada saat melaksanakan ibadah puasa agar ibadah tetap berjalan dan juga proses penyembuhan juga tetap berlangsung. Langsung saja saya jumpai kedua narasumber kami. Yang pertama Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi. Halo. Iya. Bentar. Iya, oke. Terima kasih kehadirannya di studio, dan juga Ibu Apoteker Senia Padma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Iya. Selamat pagi, Mas Pri. Iya, oke. Kalau Ibu Senia sudah kedua kali kayaknya? Iya. Atau tiga kali? Kedua kali. Iya. Saya di sini cuma nemenin aja, biar teman saya nggak deg-degan. Iya, oke. Sebentar. Iya, tak kenal maka tak sayang, Bu, ya. Sedikit ini perkenalan deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Iya. Purbasora. Alhamdulillah pada hari ini kami diberi kesempatan oleh Radio Purbasora ya untuk lebih sharing lah ya istilahnya mengenai aturan minum obat bagi pasien diabetes saat berpuasa. Iya. Seperti itu. Nah, sifatnya hari ini mungkin lebih ke sharing apa ya? Iya, betul. Mengenai pengetahuan yang saya punya gitu, karena tidak menutup kemungkinan ada Kanca Purbasora yang juga mendengarkan kegiatan hari ini, mungkin pengetahuannya lebih paham dan lebih mendalam lagi terkait pembahasan ini dibandingkan dengan saya. Ini tentu saja yang menjadi pertanyaan bagi para pasien atau yang menderita diabetes ya Bu ya. Ya. Bolehkah berpuasa gitu penderita penyakit diabetes tuh? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang lumayan banyak ya Pak ya, lumayan banyak dan lumayan sering dipertanyakan oleh penderita pasien diabetes, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, gitu ya. Boleh atau tidaknya seorang pasien diabetes untuk berpuasa atau tidak itu tidak lepas dari diagnosa dokter. Jadi biasanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan nih, pasien diabetes ini mengadakan konsultasi, harus ada konsultasi dengan dokter. Gitu ya. Nah, apabila dokter sudah mengizinkan nih untuk berpuasa dari hasil konsultasinya ini, ketika dokter ini memberikan izin, menyatakan aman untuk si pasien ini berpuasa, itu dengan syarat pantauan kadar gula dalam darah selama 3 bulannya itu aman. Yang dikatakan aman ini seperti apa? Ada beberapa syarat bisa dikatakan aman. Yang pertama yaitu apabila kadar HbA1c-nya berada di nilai di bawah 7%, gitu ya. Untuk pemeriksaan HbA1c ini sendiri adalah pemeriksaan untuk mengukur kadar gula darah selain
biasanya kan kita cek gula darah, ada gula darah biasa ya sewaktu puasa, 2 jam setelah puasa. Nah ini ada lagi pemeriksaan gula darah yang lebih spesifik untuk diabetes, itu namanya pemeriksaan HbA1c sendiri. Nah untuk pemeriksaan HbA1c sendiri itu adalah pemeriksaan dengan mengukur kadar atau persentase glukosa yang terikat dengan hemoglobin gitu ya. Hemoglobin ini adalah bagian dari sel darah merah. Tugas dari hemoglobin ini kan mengikat oksigen untuk beredar di dalam tubuh kita ya Pak ya. Nah, apabila nilai HbA1c-nya itu tinggi, berarti kadar gula darah di dalam kadar gula di dalam darahnya pun tinggi gitu ya. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu seorang pasien diabetes aman untuk berpuasa gitu ya. Harus dipastikan dulu bahwa kondisi tubuh pasiennya itu memungkinkan untuk berpuasa gitu, dalam artian si pasiennya dalam keadaan fit, tidak sakit gitu ya, dalam keadaan sehat, tidak ada gejala lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika dokter sudah menyatakan aman nih untuk berpuasa gitu ya, maka setelah itu jadi tugasnya kita nih apoteker untuk memberikan edukasi ke si pasiennya, bagaimana nanti dia untuk memanage pengobatan selama di bulan puasa. Nah, gitu. Gimana itu Bu? Kan soalnya biasanya 3 kali minum obat, sementara kita berpuasa menjadi 2 kali misalnya, harus bagaimana? Ya, jadi saat kita memasuki bulan puasa gitu ya Pak ya, ya Mas, di bulan puasa ini terjadi perbedaan aktivitas makan gitu, terdapat perubahan aktivitas makan yang biasanya kita di bulan biasa kita aktivitas makannya dari pagi sampai ke sore, sedangkan pada bulan puasa kita aktif makannya justru dari sore ke malam, bahkan sampai subuh gitu ya. Seperti itu. Nah, adanya perubahan aktivitas makan ini yang awalnya dari pagi ke sore berubah dari malam ke pagi atau subuh, ini membuat adanya perubahan jam biologis kita gitu ya. Nah, kabar baiknya tubuh kita sendiri cukup cepat dalam menyesuaikan diri untuk dengan adanya perubahan jam biologis tadi gitu ya. Nah, untuk penggunaan obat pun kita ada aturannya nih selama bulan puasa. Nah, kalau misalnya pada bulan biasa ini kita menggunakan obat 3 kali dengan waktu pemberian obat 3 kali sehari, itu biasanya kita diminum, itu artinya diminum atau dikonsumsi tiap 8 jam gitu ya. Jadi dari waktu minum obat yang pertama ke yang kedua itu beda waktunya 8 jam gitu ya. Nah, sedangkan pada saat bulan puasa karena waktu minum obatnya pun menjadi lebih pendek ya Pak ya, waktu kita buka puasanya juga hanya sekitar 10-11 jam. Jadi untuk minum obat yang misal waktu pemberiannya 3 kali sehari, yang awalnya tiap 8 jam intervalnya menjadi tiap 5 jam gitu ya. Tiap 5 jam ini seperti bagaimana aja nih waktunya, bisa dimulai kan kita buka puasa jam 18 ya Pak ya, jam 6 sore ditambah 5 jam kemudian, berarti kita minum obat lagi jam 11 malam sebelum tidur, dan kemudian selanjutnya minum lagi jam 4 subuh setelah sahur gitu ya. Itu ya untuk 3 kali. Kalau misalnya untuk 2 kali yang biasanya interval pengobatannya tiap 12 jam, berkurang juga menjadi tiap 10 jam atau 11 jam gitu ya. Jadi bisa minum obatnya saat buka dan saat sahur gitu. Jadi disesuaikan aja sih, untuk disesuaikan juga untuk penggunaan obatnya tuh dilihat lagi sebelum tidur sebelum makan atau sesudah makan. Seperti itu. Iya. Oke, Bu Ami, kalau misalnya si penderita ini pada malam harinya setelah melaksanakan sholat tarawih kemudian kelelahan, nggak terasa, nggak sengaja tertidur pulas, bangun-bangun waktu sahur, gimana yang tadi jam berapa, jam 11 itu terlewat ya, gimana itu? Nah, sebelumnya kan saat kita berpuasa nih apa ya, dari pagi sampai ke sore itu kita tidak ada sama sekali asupan gula yang masuk gitu ya, karena kita tidak makan dan minum gitu ya dari pagi sampai ke sore. Jadi otomatis kadar gula darah saat bulan puasa itu lebih rendah dibanding bulan-bulan biasanya gitu. Nah,
bagi penderita biasanya untuk penderita diabetes, pasien diabetes itu kan sebelumnya kita konsultasi dulu nih ya sebelum bulan puasa ke dokter. Nah si dokter biasanya akan mengadjust atau melakukan penyesuaian dosis gitu ya terlebih dahulu kepada untuk terapi si pasiennya. Penyesuaian dosisnya itu bisa dengan misal dengan waktu pemberiannya tetap 3 kali tapi dosisnya diturunkan gitu atau dosisnya sama tapi waktu pemberiannya dikurangi yang awalnya 3 kali menjadi 2 kali seperti itu. Jadi jangan lupa juga gitu ya karena kita sebagai pasien diabetes juga harus karena kita yang tahu kondisi badan kita sendiri, meskipun sudah ada penyesuaian dosis, tidak menutup kemungkinan dengan dosis yang sudah disesuaikan pun terjadi penurunan gula darah yang drastis gitu ya. Misalnya saat berpuasa kita terasa lemas, nggak kuat gitu ya. Nah, jadi untuk lebih enaknya lagi, para penderita diabetes, apalagi yang sangat memperhatikan gitu ya. Diabetesnya itu biasanya penderita diabetes memiliki alat tes mandiri gula darahnya gitu. Jadi dia selama bulan puasa dicek nih dengan dosis segitu aman gak ya gula darahnya gitu, terlalu rendah atau enggak gitu ya. Nah apabila meskipun sudah dengan penyesuaian dosis tersebut tetapi terjadi penurunan gula darah yang drastis, maka disarankan untuk kembali ke dokter dan dikonsultasikan kembali dengan dokternya mengenai aturan minum obat si pasien yang bersangkutan selama bulan puasa. Seperti itu. Sedikit tambahan nih. Iya, boleh Bu Senia, silakan. Sebenarnya kalau misalkan ya orang nggak sakit diabetes aja kayak kita nih, normal sehat kayak gini ya, alhamdulillah. Kadang dikasih puasa lemas, nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak makan. Biasanya kita makan 3 hari sekali nih, jadi 2 hari sekali kan ya. Biasanya lemas, yang sehat aja lemes, apalagi yang sakit ya. Apalagi yang sakit nih. Misalkan yang tadi dari teman saya bilang, kalau misalkan biasanya kita makan metformin nih, metformin ini buat gula darahnya 3 kali sehari biasanya. Kita lupa yang tadi kata Mas Rito, lupa habis terawih ngantuk nih tidur ya. Nah, jangan sampai si pasien yang menderita diabetes ini tuh double untuk penggunaannya di sahur. Nggak boleh, itu nggak boleh. Karena ditakutkan ada penurunan hipoglikemik, jadi gula darahnya semakin turun. Karena takutnya mikirnya nih kanca Purbasora yang di rumah nih, makanya ya udah saya lupa yang tadi malam nggak makan 1 tablet, jadi saya double aja nih sahur. Double ya, yang ini nggak boleh ya? Nggak boleh, jadi tetap kita tetap satu ini, aja. Ditakutkan nanti gula darahnya semakin turun, kayak gitu. Iya. Mungkin tambahan lagi gimana Bu Ami? Mas Pria, untuk pasien penderita diabetes kan dia rutin minum obat ya. Nah lebih bagus lagi mungkin ada pengingat gitu ya agar terapinya maksimal, ada pengingat kayak alarm, mungkin di alarm supaya tidak lupa untuk minum obat, atau mungkin bisa juga ke keluarga minta diingatkan gitu ya, apalagi penderita diabetes kan kebanyakan tuh sudah sepuh gitu ya, jadi minta diingatkan kembali untuk waktu pemberian obatnya. Iya. Oke. Baik Kanca, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu yang sudah saya siapkan. Namun saya mengingatkan juga pada Kanca Purbasora, Anda bisa berpartisipasi atau juga bisa bertanya langsung pada kedua narasumber kami melalui WA di 0853 244 00070 ya. Ini yang terkait mengenai aturan minum obat bagi pasien diabetes saat berpuasa ya. Dan tentu saja nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi, dan Ibu Apoteker Senia Fatma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Ya, dan setelah lagu ini kita lanjut kembali kebersamaan kita di Talkshow Kesehatan bersama RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarkan dari Komplek Perkantoran Ibu Singaparna bersama saya Peri dan juga kedua narasumber kami, yakni Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi, dan juga
Ibu Apoteker Xenia Padma Oktaviani Sarjana Farmasi, keduanya dari RSUD SMC pada Talkshow Kesehatan kali ini ya. Dan baik Bu Ami, Bu Xenia, kita lanjut lagi sebelum pada pertanyaan yang terkait dengan tema ini. Ada pertanyaan sedikit yang membuat penasaran. Seorang apoteker pinter banget ya membaca tulisan dokter. Rahasianya apa ini? Kadang juga kalau ada yang nggak bisa kebaca tetap nggak bisa. Oh baca. gitu ya. Kalau sudah terbiasa, iya. Ya bisa juga baca. Kalau misalkan kita dari rumah sakit lain yang dokternya memang asing, kadang juga kita nggak bisa baca. Tapi mungkin karena sudah biasa, istilahnya itu ada semacam kerjasama ya. Jadi sudah terbiasa membaca tulisan resep dari sang dokter. Betul. Iya. Terus juga keilmuannya, oh ini memang mengarahnya ke sana gitu ya. Berat nggak sih tugas apoteker karena menyangkut nyawa jiwa seseorang? Dibilang berat, bisa jadi gitu ya. Karena dari obat sendiri, kalau misalnya kita tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dosisnya, itu kan bukannya malah mengobati, tapi malah menjadi racun gitu ya. Jadi makanya kenapa seorang apoteker itu harus lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, harus lebih teliti gitu, karena kaitannya ya dengan salah sedikit dosisnya. Ada beberapa obat yang indeks terapinya sempit gitu ya, yang apa tuh namanya? Yang indeks terapinya sempit, kalau misalnya kita dosisnya terlalu besar gitu ya, itu membahayakan nyawa dari si pasien. Seperti itu. Ya oke, ini hanya sekedar selingan saja ya. Selama ini kan kita tidak tahu apoteker itu tempatnya juga di belakang kan ya, jarang berkomunikasi ya dengan pasien biasanya. Kalau untuk di RSUD SMC sendiri gitu, sekarang ada apoteker klinis gitu ya. Apoteker klinis itu tugasnya dia standby di ruangan, bertemu dengan pasien, melihat apakah obatnya benar atau enggak nih diminum sama pasiennya, dilihat ada efek samping dari obat yang dikonstruksinya atau enggak gitu. Jadi kalau bisa dibilang apoteker diam di belakang aja, mungkin enggak ya. Karena sesekali kita juga berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Iya. Baik, kita kembali ke topik kita kali ini. Nah, bagaimana ketika ada kasus begini, pasien yang sudah puasanya sehat, tetapi ketika buka puasa malah terasa lemas, itu kenapa Bu? Jadi maksudnya mungkin pasien diabetes yang sudah ACC untuk puasa mungkin ya Pak ya. Terus selama puasa di siang harinya dia sehat-sehat, tapi saat sore mau menjelang buka dia lemas gitu ya. Nah yang tadi, jangankan pasien diabetes, orang normal saja yang ketika kita tidak ada asupan makanan sama sekali dari pagi sampai sore juga saat sore tuh merasa keleyengan gitu lah ya. Betul. Ya, itu salah satu tanda dari hipoglikemi gitu ya. Biasanya tanda hipoglikemi itu untuk pasien diabetes itu terasa lemas atau pusing gitu ya. Nah, untuk hipoglikemi itu sendiri itu ada dua gitu ya Pak ya. Yang pertama ada hipoglikemi parah. Hipoglikemi parah itu tidak hanya lemas dan pusing, tapi dibarengi juga dengan gejala lain seperti adanya gemetaran, terus berkeringat hebat gitu ya, sampai bisa tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, pada kasus hipoglikemi parah sebaiknya pasien langsung buka gitu ya, langsung buka dan jangan memaksakan untuk puasa gitu, karena itu sudah perlu harus ada asupan gula yang masuk gitu. Nah, kalau untuk hipoglikemi ringan di mana lemas dan pusing tapi masih bisa beraktivitas, masih merasa biasa saja, masih merasa kuat, itu tuh penanggulangannya saat berbuka puasa, si pasien dia butuh glukosa atau gula sederhana yang mudah diserap gitu ya. Gula sederhana yang mudah diserap itu bisa dibuat dengan cara bikin teh manis gitu, air putih pakai gula putih gitu, atau bisa juga teh dicampur dengan madu gitu ya. Baru setelah terdapat asupan gula tersebut, ada booster untuk gula darahnya, dilanjutkan untuk makanan berbukanya gitu. Barangkali Bu Xenia mau menambahkan? Biasanya sih kalau misalkan untuk
ini saya sering dibilang kalau misalkan pasien diabetes itu harus siap-siap permen di kantongnya nih Mas Pri. Kalau misalkan bukan bulan puasa nih misalkan tiba-tiba kelayangan mungkin kadar gula darahnya turun tuh. Ya? Biasanya tuh kalau dokter itu lebih menyarankan untuk permen aja di tasnya atau di kantongnya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau untuk puasa-puasa ya kayak gini ya biasanya kan balik lagi ya keadaan pasiennya itu dia kuat enggak untuk berpuasa. Kalau misalkan mungkin memang kalau misalkan dia sendiri ngerasa memang saya sudah nggak kuat nih untuk puasa karena mungkin gula darahnya sudah turun dan karena sudah dicek juga gula darahnya sudah kurang banget dari batas normal, mungkin dia akan buka puasa lebih berhati-hati. Jadi si pasien sendiri pasti udah lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri seperti apa. Itu. Pastinya juga sebelum sebelum dia untuk menyarankan dirinya untuk puasa, pasti dia disarankan lebih dahulu untuk ke dokter. Untuk dokter tuh bilang coba konsultasi dulu ke ahli gizi, disarankan enggak. Jadi nanti mungkin akan lebih ditepatkan lagi untuk sahurnya seperti apa, untuk bukanya seperti apa, agar puasa dalam seharinya itu lancar dan tidak ada gejala untuk seperti yang tadi dibilang sama rekan saya, ada lemas atau pusing sampai gemetaran ya, kayak gitu. Kemudian ketika ini sedang berpuasa ini kadang goreng-gorengan dan minuman dingin atau es ini yang tidak pernah ketinggalan saat buka puasa itu ya. Dan hal tersebut yang kadang memicu batuk, flu. Ini bolehkah pasien diabetes mellitus ini mengkonsumsi obat batuk, flu ketika masih mengkonsumsi obat diabetes ini, gimana Bu? Ya, sudah menjadi tren Ramadan ya. Kita biasanya bulan puasa, setelah berpuasa seharian, yang dibayangin saat buka puasa pengennya makanya gorengan, dengan es gitu ya, kan seger gitu. Tanpa gorengan nggak afdol ya. Ya gitu ya, tidak lengkap gitu ya. Gitu. Memang enak ya saat buka puasa, tapi tanpa disadari mungkin kalau misalnya kita sedang tidak fit gitu, itu tuh memicu adanya gejala lain gitu ya untuk pasien diabetes gitu, bisa memicu batuk pilek tadi seperti kata Mas Pri, bisa demam atau mungkin radang gitu. Nah kalau misalnya gejalanya ini masih ringan, biasanya sebelum ke dokter juga kan kita melakukan pengobatan sendiri ya, gitu, atau bisa dibilang swamedikasi gitu ya. Misal kalau misalnya kita demam nih, demam cukup deh kita minum paracetamol seharinya 3 kali gitu ya. Nah itu boleh dibarengin dengan obat diabetes gitu. Tapi perlu diingat juga untuk paracetamol kan diminumnya sesudah makan gitu ya. Dilihat juga demamnya tinggi atau tidak. Bahkan untuk paracetamol itu penggunaannya bisa sampai 4 kali kalau memang demamnya tinggi gitu. Nah kalau misalnya dalam 3 hari nih sudah swamedikasi, sudah melakukan pengobatan sendiri, tapi malah ada gejala tambahan, misalnya kok demamnya nggak turun-turun, kok radangnya makin parah gitu. Nah itu direkomendasikan sih untuk lebih ke dokter aja sih gitu. Cuman setelah ke dokter itu biasanya ada permasalahan baru nih untuk pasien diabetes. Biasanya dikasih oleh-oleh tambahan sama dokternya gitu. Biasanya karena tadi gejalanya tidak membaik, biasanya dokter menambahkan terapi antibiotik gitu. Kalau misalnya dia infeksi bakteri, kadang juga dia dikasih antivirus kalau misalnya dia infeksinya infeksi virus gitu. Untuk antibiotik dan antivirus kan ini harus dihabiskan ya. Misal saat obat tambahannya itu dikasih terapi antibiotik yang sehari 3 kali gitu ya. Berarti itu dibarenginnya ya bisa dengan obat anti diabetes dengan aturan minum yang tadi dijelaskan di awal gitu ya, jam 6 sebelum tidur dan jam 4. Atau bahkan untuk beberapa antivirus, misal kita kena cacar nih, biasanya kita dikasih antivirus yang diminumnya sehari 4 kali gitu. Untuk obat yang diminum sehari 4 kali berarti itu ada penurunan kembali, ada penurunan interval pemberian obat gitu ya. Yang awalnya kan biasanya setiap 4 kali sehari itu tiap 6 jam, ini bisa menjadi tiap 4 jam atau bahkan tiap 3 jam sekali gitu. Tapi perlu diingatkan ya, puasa itu kan wajib bagi yang mampu. Kalau yang sakit
gak usah dipaksain gitu ya. Iya. Jadi lebih baik kita fokus dulu ke pengobatannya, hilangkan dulu semua gejalanya, baru setelah kita fit, setelah kita enakan, kita lanjut lagi puasanya. Iya. Bu Ami, kenapa ya kalau antibiotik itu harus dihabiskan? Antibiotik harus dihabiskan itu karena sebenarnya untuk suatu penyakit itu sudah ada aturan tersendiri. Misal dia terinfeksi bakteri apa, ada dan sudah ada aturannya gitu. Untuk infeksi ini dia terapinya dengan antibiotik ini selama berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya antibiotiknya tidak dihabiskan, dikhawatirkan bakteri yang di dalam tubuh kita itu belum benar-benar mati gitu ya, takutnya masih ada sisa dan nanti kalau misalnya antibiotik tidak dihabiskan itu memicu terjadinya resistensi antibiotik. Jadi dia resistensi itu kalau misalnya kita biasa minum amoxicillin ini sembuh, ternyata saat infeksi di depan infeksi lagi dicoba lagi dengan antibiotik itu udah nggak mempan, harus dengan antibiotik yang lebih tinggi lagi gitu. Iya. Itu. Makanya harus dihabiskan ya, karena sering ya kalau kita berobat ke dokter ya ini harus dihabiskan walaupun sudah tidak ada gejala, tidak ada gejala, sudah sembuh lah gitu ya. Gitu, makanya masih banyak sekali masyarakat di sini yang karena misal diresepkan antibiotik selama 5 hari karena dalam waktu 3 hari udah enak nih, udah nggak ada gejala apa-apa, udah nggak diminum lagi, padahal itu berbahaya gitu ya. Lebih baik dihabiskan karena itu bisa memicu terjadinya resistensi antibiotik. Ya begitu kan, mungkin dalam hati banyak pertanyaan gitu ya. Kenapa setiap berobat ke dokter antibiotik harus dihabiskan? Barusan sudah terjawab ya. Baik, sebelum kita lanjut kembali kita melihat sejenak ya. Baik Kanca, masih di Talkshow Kesehatan dari RSUD SMC dengan kedua narasumber kami, kedua apoteker yang tentu saja mudah-mudahan menjadi suatu informasi kesehatan yang sangat dibutuhkan bagi Anda terkait dengan judul kita kali ini, yakni aturan minum obat bagi pasien diabetes saat berbuka puasa ya. Dan selamat menikmati terus sampai kelar nanti jam 11. Baik Kanca, kita lanjut kembali kebersamaan kita di Talkshow Kesehatan bersama narasumber dari RSUD SMC. Beliau adalah Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi, dan juga Ibu Apoteker Senia Padma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Dan baik, untuk kesempatan kali ini dengan topik yakni aturan minum obat bagi pasien diabetes saat berpuasa ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan beberapa pertanyaan dari saya, dan kali ini kita memberi kesempatan kepada Kanca Purbasora yang mau bertanya. Ini sudah ada yang masuk ya. Baik, Bu, kita terima dulu ya pertanyaan dari pendengar kami yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, dari Herman. Saya Herman dari Singaparna, izin bertanya, orang tua saya kena diabetes. Mengapa ya dia itu selalu meminta makanan yang manis-manis karena yang lain katanya kurang selera? Apakah ada jenis makanan yang manis-manis untuk dia dan dia merasa sebelum makan maksudnya dia merasa sebelum makan disuntik insulin sudah biasa dan tidak mau disuntik insulin? Ketangkap nggak? Ini pertanyaannya. Sebentar. Mungkin ini ya, dia suka yang manis, tapi dia nggak mau suntik insulin ya. Dia bilang nggak mau terapi insulin dan nggak mau lagi disuntik insulin gitu. Atau sebelum mau nyuntik insulin dia mau makan yang manis.
Bentar ya, saya ulangi. Ya, kita harus cerna bareng-bareng. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, dari saya Hirman dari Singaparna, izin bertanya. Orang tua saya kena diabetes. Mengapa dia itu selalu meminta makanan yang manis-manis? Karena yang lain katanya kurang selera. Apakah ada jenis makanan yang manis-manis untuk dia, maksudnya khusus ya untuk penyakit diabetes. Dia merasa sebelum makan disuntik insulin. Nah, jadi sudah bosan dan tidak mau disuntik insulin lagi gitu nih. Ya, dimengerti ya pertanyaannya ya, Bu ya, silakan. Iya. Jadi mungkin pada kasus seperti itu ya. Iya. Sekarang ini banyak sekali makanan manis yang diperuntukkan untuk pasien diabetes, bahkan untuk gula putihnya sendiri banyak juga gula untuk pasien diabetes. Nah, mungkin bisa disiasati, misalnya ibunya suka teh manis atau nggak suka kue-kue, mungkin gulanya diganti dengan gula untuk pasien diabetes gitu. Jadi lebih aman bikin sendiri dengan gula khusus tersebut daripada di luar gitu. Nah, kalau untuk kasus selanjutnya yang dia sudah bosan untuk suntik insulin gitu, sebetulnya itu sangat-sangat dikhawatirkan gitu ya. Sangat disayangkan ya kalau sangat disayangkan juga gitu. Karena pasien diabetes yang menggunakan insulin itu sendiri biasanya kadar gula darahnya juga sudah tinggi gitu. Kenapa dikasih insulin? Mungkin bisa jadi karena menggunakan oral sudah tidak mempan, makanya dia memerlukan suntik insulin. Jadi kalau misalnya dia sampai tidak suntik insulin lagi, dikhawatirkan kadar gula darahnya tidak terkontrol gitu, dan terjadi penyakit komplikasi lainnya. Karena banyak juga kok yang saya punya pasien, awalnya dia pakai insulin. Jarum insulin, pen insulin ya, tapi dia karena teratur, karena dia rajin, mungkin karena pola hidupnya juga sudah berubah ya, makannya juga sudah dijaga, karena kan nasi putih itu kadar glukosanya sangat tinggi ya. Mungkin dia ganti jadi nasi merah atau nasi hitam. Saya punya pasien laki-laki awalnya penggunaan insulinnya itu sebentar malah, karena mungkin pola hidupnya memang sehat, jadi dia sudah tidak menggunakan insulin lagi sekarang, jadi diganti dengan penggunaan oral. Jadi jangan khawatir, jangan di mindsetnya itu kalau saya pakai insulin pasti seterusnya pakai insulin nih. Ternyata enggak. Saatnya sembuh juga ada saatnya, gitu ya. Ada mungkin saatnya dia sembuh, tergantung lagi ke si pasiennya, apakah pola hidupnya, pola makannya seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk tidak sembuh, pasti sembuh. Iya. Oke, begitu Pak Hirman yang ada di Singaparna. Dan sebelum ke pertanyaan lain, ini mengenai insulin. Nah, kalau disuntikan pada siang hari saat berpuasa, batal nggak ya, Bu? Nah, ini cukup banyak pertanyaan juga ya, gitu ya, mengenai obat yang disuntikan pada siang hari, batal nggak nih puasanya? Gitu. Nah, sebelumnya pada tahun 1997 di Maroko itu diadakan pertemuan antara Asosiasi Internasional untuk Isu-isu Kontemporer terkait dengan pengobatan, dan khususnya ada keterkaitan dengan Islam gitu ya. Jadi pada pertemuan tersebut dihadiri juga oleh banyak ahli farmasi dan juga para ulama, di mana hasil dari pertemuan tersebut disebutkan ada beberapa obat yang jika dikonsumsi saat puasa itu tidak membatalkan, gitu ya, tidak membatalkan. Syaratnya apa? Selama obatnya tidak melewati saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu mulai dari mulut, terus obatnya lewat ke kerongkongan, ke lambung, dan kemudian ke usus gitu. Nah, untuk obat-obat yang tidak membatalkan puasa sendiri itu tadi seperti insulin, obat yang disuntikan itu tidak membatalkan puasa selama itu disuntikannya melalui otot, sendi, bawah kulit, gitu ya. Insulin kan di bawah kulit ya, sebutan. Kemudian intravena juga selama
itu obat yang dimasukkan adalah obat bukan jenis makanan kan, yang intravena biasanya ada infus gitu ya, infus yang isinya nutrisi itu jenisnya makanan gitu. Selama itu bukan jenisnya makanan, meskipun disuntikan intravena itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa obat lagi yang tidak membatalkan puasa, seperti obat yang diserap melalui kulit seperti salep, gel gitu ya. Terus obat asma yang inhaler gitu, atau obat yang disimpan di bawah lidah, biasanya obat jantung karena nyeri dadanya, biasanya obatnya disimpan di bawah lidah, itu tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata, telinga, tetes hidung tidak membatalkan puasa, dan bahkan obat kumur pun tidak membatalkan puasa selama itu tidak tertelan. Seperti itu gitu. Terus ada tambahan lagi, untuk bentuk sediaan obat sendiri kan ada banyak ya, mulai dari tablet, sirup, sampai suppositoria, dan untuk tablet sendiri itu banyak jenisnya. Ada yang namanya tablet hisap, ada namanya tablet kunyah, ada juga tablet lepas lambat. Nah, untuk tablet lepas lambat ini sendiri atau tablet sustained release ini adalah tablet yang dimodifikasi oleh industri farmasi gitu ya, dimana modifikasinya itu dia memiliki efek terapi yang lama atau yang panjang. Jadi cukup dengan 1 kali minum efeknya bisa sampai 24 jam. Nah, ini bisa dijadikan peluang atau kesempatan bagi penderita diabetes yang kekeh ingin berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Dengan yang awalnya terapinya 3 kali sehari, barangkali mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter, barangkali ada sediaan obatnya untuk terapi dia selama ini yang dalam bentuk tablet lepas lambat. Jadi si pelepasannya itu lambat, jadi walaupun kita minum 1 kali, karena di dalam tubuhnya itu nanti pelepasannya itu akan sesuai sampai 24 jam, jadi akan merasa safe. Oke. Baik, dan pertanyaan berikutnya dari Kanca Berbahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pri bersama narasumber yang saya hormati, saya Iwan Pai dari Mangkubumi mau menanyakan aturan konsumsi obat yang dibeli di warung saat bulan puasa. Sekian, terima kasih. Itu Bu. Obat warungnya apa ya? Obat warung misalnya ya rata-rata sakit kepala ya, atau flu ya misalnya. Iya, sebenarnya saya juga banyak tuh kemarin banyak yang bilang 3 kali atau 4 kali. Saya kemarin kebetulan ada pasien yang penggunaan antibiotiknya sampai 4 kali ya. Kalau biasanya hari normal 4 kali itu tiap 6 jam. Karena waktu sempit kan mungkin jadinya per 3 jam ya. Balik lagi tadi antibiotik karena harus dihabiskan. Karena resistensi tadi ya. Untuk obat sakit kepala ataupun sakit pilek nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa kalau untuk minumnya awalnya 3 kali jadi 2 kali, karena itu hanya diperlukan saja apabila dia sedang sakit kepala atau sakit nyeri, flu, batuk, itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalaupun vitamin juga nggak apa-apa kalau misalkan mau 2 kali, mau 1 kali, selama itu vitamin hanya suplemen makan seperti apa. Beda lagi kalau misalkan untuk yang diabetes tadi ya obat gula, obat hipertensi, antibiotik itu beda lagi untuk penggunaannya. Selama itu hanya untuk sakit kepala biasa, ringan, tidak berat, tidak apa-apa. Awalnya penggunaan frekuensinya 3 kali jadi 2 kali itu tidak apa-apa sih. Iya, begitu Kang Iwan Pai dari Mangkubumi. Mudah-mudahan puas jawaban dari narasumber kami. Dan wah, ini waktunya tidak terasa nih, waktu kebersamaan kita akan segera usai. Diakhiri dengan ini ya, closing statement dari Ibu Ami, nanti dilanjut dengan Ibu Senia. Boleh. Iya. Mungkin untuk para Kanca Purbaswara yang ternyata dirinya adalah seorang pasien diabetes ya, dan awalnya ragu untuk berpuasa di bulan puasa, ikut berpuasa seperti orang-orang sehat dan normal gitu ya. Jangan ragu untuk misalnya datang ke dokter untuk konsultasi kepada ahlinya. Misalnya kita bisa konsultasi mengenai pengobatan dan terapinya itu bisa ke dokter. Untuk mengatur pola makannya dan diet selama puasanya bisa ke ahli gizi. Dan untuk memanage konsumsi atau cara minum obat yang tepatnya itu bisa ke apoteker. Jadi jangan malu untuk datang, bertanya dan berkonsultasi. Iya. Oke, Bu Senia. Kalau menurut saya sebenarnya apa sih maksudnya,
Insya Allah kalau misalkan kita niatnya baik di bulan Ramadan ikut puasa, Allah juga insya Allah akan menyembuhkannya. Amin. Mas Pri kayak gitu. Jadi apapun, kalau kata orang dulu apapun sakitnya kalau dipuasain nanti sehat insya Allah. Insya Allah. Iya. Baik, Kanca. Ya, jadi bagi Anda yang menderita penyakit diabetes mellitus seperti yang disampaikan tadi, tips-tips atau juga arahan dari kedua apoteker, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya walaupun masih dalam proses penyembuhan ya atau terapi begitu. Ya, semoga bermanfaat bagi Kanca Berbasra dan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu Apoteker Nur Rahmi Maulani, Sarjana Farmasi. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Apoteker Senia Fatma Uktaviani, Sarjana Farmasi. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan insya Allah. Iya. Oke, dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.